A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wadhkuru kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kepada kita untuk hidup menjalani kehidupan ini, dan juga bersyukur kepada Allah masih menetapkan iman dan Islam di dalam diri kita. Sungguh itu merupakan mutiara indah yang tiada ternilai, karena sesungguhnya hidup tanpa iman dan takwa tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu Allah masih melimpahkan itu kepada kita, patut kita syukuri, lalu kita patut pelihara. Salah satu memelihara keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan ta'lim atau belajar, untuk mendengarkan, memahami, lalu belajar melaksanakan tuntunan-tuntunan syariat agama Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kalau belajar mah akan selalu ingat dan diingatkan. Yang sudah belajar saja kadang masih lupa, apalagi kalau tidak belajar sama sekali. Kemudian memelihara iman dan takwa itu juga salah satunya adalah yaitu dengan berkumpul bersama orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Berkumpul dengan ulama-ulama yang baik, maka insya Allah itu akan menguatkan keimanan kita dan keislaman kita. Berkumpul dengan orang-orang yang mungkin melalaikan sholat, kita jadi ikut lalai kepada sholat. Berkumpul dengan orang yang seharian waktunya habis cuman buat ngomongin orang, ya nanti juga akan ke bawah seperti itu. Tapi kalau berkumpul dengan orang yang betul-betul sedang belajar mensucikan dirinya, belajar mempersiapkan bekal yang baik, maka insya Allah kita juga akan kebawa jadi baik. Nah, itulah diantara beberapa cara untuk menjadikan iman dan Islam kita ini terus menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa mari kita lanjutkan kajian bersama saya di Sabtu subuh minggu pertama atau pekan pertama, yaitu bacaan kita adalah kitab Bulughul Maram, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram atau yang kita sering kenal dengan kitab fikih yang mengajarkan tentang segala hal, tata cara dalam ibadah dan dalam kehidupan kita. Inilah kitab Bulughul Maram. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa juga kalau ada yang mungkin pengen ditanyakan, tidak usah nunggu belakangan nggak usah dikumpulin sampai belakangan takut lupa, langsung saja pada waktu sedang dibahas, oh iya inget nih ada yang kurang jelas atau pertanyaan, langsung saja tunjuk tangan langsung ditanyakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan babul masajid, bab tentang masjid. Nah, kebetulan cocok banget nih babnya yang kita bahas tentang al-masajid, yaitu tentang masjid. Bismillahirrahmanirrahim.
Monggo kalau yang ini ya sudah siap standby kitabnya boleh. Boleh sambil baca juga boleh atau nanti digilirkan membaca ya. Baik, mari sama-sama kita baca bab tentang masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'il masajid fid daur wa an tunadzafa wa tutayyaba rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu irsalahu. Hadis ini dari Aisyah. Nah, dari Aisyah istrinya Nabi, berkata beliau, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid. Beliau Kanjeng Nabi memerintahkan ya kepada kami, kepada kaum muslimin, bibina'il masajid, untuk pada bangun masjid fid daur, di kampung-kampung kami. Nah, jadi baginda Nabi menyuruh di kampung-kampung atau di wilayah-wilayah tertentu itu untuk membangun masjid gitu. Wa an tunadzafa wa tutayyaba. Terus di samping itu untuk apa? Tunadzafa, untuk masjid itu supaya pada bersih gitu, yang bersih. Wa tutayyaba, tayyaba itu adalah dan wangi. Nah, jadi Rasulullah memberikan perintah, tolong diusahakan di kampung-kampung tertentu itu dibikin masjid supaya enggak kejauhan untuk menuju masjid yang lain ya. Itu tuntunannya. Ini cocok baik itu di zaman kita sekarang maupun zaman waktu baginda Nabi. Mungkin bagi yang pernah haji atau umroh akan tahu di wilayah Tanah Suci itu kebetulan ya wilayahnya begitu. Banyak sekali tanah yang kosong, nggak ada penduduknya. Sekalinya ada penduduk di suatu tempat yang ada air atau yang subur, apa bahasanya itu? Yang ada oase gitu ya. Nah, berkumpul warga di situ atau orang-orang di situ karena dekat dengan sumber mata air. Nah, ini perkampungan-perkampungan itu silakan pada bikin masjid, begitu tuntunannya ya. Ya, itu pun masih cocok dengan kita, yaitu di zaman sekarang. Mungkin per RW adakan masjid gitu ya, atau mungkin gabung 2 RW 1 masjid, seperti itu kurang lebihnya. Jadi intinya itu dianjurkan untuk membangun masjid di setiap wilayah atau wilayah perkampungan supaya jamaah itu tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh pada waktu dia menuju ke masjid. Itulah sebabnya zaman dulu, di zaman Rasulullah, kalau ketemu sholat Idul Adha atau Idul Fitri atau sholat Lebaran gitu dengan hari Jumat, maka sholat Jumatnya jadi berhukum sunnah. Kenapa? Karena memang zaman itu masjidnya masih jarang, masih jauh-jauh. Jadi kalau paginya ngebelain untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia balik lagi itu jauh. Untuk balik lagi Jumatan itu waktunya udah nggak mencukupi, maka sholat Jumatnya menjadi hukumnya sunnah. Kenapa? Pak, masalahnya demikian. Tapi kalau untuk kita ya, apalagi jaraknya cuman sekedar ya 30 meter, 100 meter, 200 meter untuk menuju masjid, maka paginya sholat Id, siangnya Jumatannya tetap dilaksanakan seperti biasa. Karena bukan berarti hilang, hanya hukumnya menjadi sunnah. Tapi itu di zaman baginda Nabi, masjidnya masih jarang, masih jauh-jauh gitu ya. Kalau kita sekarang sudah kurang alasan. Kenapa? Masjidnya banyak dan deket-deket. Apalagi sekarang pakai motor. 1 RW menuju masjid pakai motor. Ada begitu ya, saking modernnya zaman. Jadi begitu. Itu hadis yang pertama ya tentang masjid. Nah, 2 hadis dibacakan. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud
ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Hadis ini memberikan tuntunan. Baginda Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kaum Yahudi karena apa? Mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid yang disujudi, disolatin ngadep kepada kuburan itu. Gitu. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu berarti riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada riwayat Imam Bukhari sama Imam Muslim sama-sama meriwayatkan, maka hadis itu berarti hadis cakep banget, sebutannya muttafaq alaih gitu ya. Wa fi Muslim, dan bagi Muslim apa ditambahin? An-Nasara, dan juga orang Nasrani. Maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani suka menjadikan kuburan-kuburan Nabi itu justru dibikin masjid supaya orang pada bisa sujud ngadepin kuburan itu. Nah, gitu ya, Yahudi Nasrani. Maka Allah mengatakan Allahu Gusti Allah ittakhadhu akan membinasakan, qatalallahu akan membinasakan. Artinya orang yang begitu tuh nggak bener gitu maksudnya ya. Maksudnya seperti itu, nggak bener. Lalu hadis berikutnya, walahu min hadisin Aisyah, dan juga dari hadis Aisyah dikatakan, nah apa itu? Idza mata fihimur rajulus salih, begitu juga mereka itu kalau ada orang soleh, orang yang soleh gitu, wafat meninggal, kemudian banau ala qabrihi, maka dibangun ala qabrihi, di atas kuburannya, masjidan, masjid. Sama juga mau orang soleh atau para wali dan sebagainya, dibangun masjid di situ khusus supaya orang pada sholat ngadepin kuburan itu. Nah, orang-orang zaman dulu tuh seperti itu, orang-orang Yahudi, Nasrani seperti itu kelakuannya, dan ini adalah termasuk yang disalahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah di dalam Quran dulu katanya yang dijadikan sembahan-sembahan, yang dijadikan patung-patung itu ternyata dulunya adalah orang soleh gitu. Seperti yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy itu dulu pernah punya ulama, punya orang yang benar-benar soleh gitu, walaupun mungkin tidak setingkat nabi atau rasul, tapi soleh. Nah, akhirnya diagung-agungkan alias dikultus-kultuskan gitu, sampai kemudian untuk mengingat, untuk mengkultuskan, dibikin patung-patung, tapi tujuannya disembah gitu. Nah, itu maka muncul istilah di zaman baginda Nabi, ada patung yang namanya Latta, ada patung yang namanya Uzza, ada patung yang namanya Manat. Bukan cuma ditaruh dijadikan simbol, enggak, itu mah dijadikan sesembahan. Latta, Uzza, Manat itu dulunya adalah orang soleh, cuman gitu ya, oleh para pengikutnya itu dipuja-puja ya, dikultus-kultuskan, didewa-dewakan, sampai disembah-sembah. Nah, asal usulnya kemusyrikan tuh kadang-kadang dari situ. Bagaimana agama Islam dalam hadis ini? Melarang yang kayak begitu. Para nabi dijadikan kuburan, lalu kuburannya disembah-sembah, disujud-sujudin, ngadepin kuburan. Para wali kemudian kuburannya dijadikan masjid, lalu pada sujud ngadepin kuburan, disembah-sembah. Itu tidak boleh. Ya, itu maksudnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi bagaimana dong dengan kita? Ya sama aja perintahnya, wong hadisnya juga sama. Jadi boleh nggak sih ziarah kubur? Boleh, tidak dilarang. Cuman kalau nyembah-nyembah kubur nggak boleh gitu. Boleh nggak sih ziarah? Mungkin ada yang harus ziarah katanya ke tempatnya orang soleh.
para wali misalnya, tidak dilarang. Cuman kalau kemudian suruh nyembah-nyembah, suruh sujud-sujud di kuburan, itu yang tidak boleh, gitu ya. Apalagi dicampur dengan kegiatan lain, misalnya bawa kain, lalu kemudian nisannya digosok-gosokin, lalu dibawa ke kampung halaman, lalu diraupin ke muka anak gadis yang sudah umur 35 belum kawin-kawin, tujuannya supaya cepat kawin, maka itu hukumnya musyrik, tidak boleh. Itu. Atau barangkali untuk masuk kepada area kuburannya tuh nggak boleh sambil berdiri, kudu sambil ngesot, apalagi sambil sujud-sujud, maka itu hukumnya musyrik alias tidak boleh. Ziarahnya silakan, doa tidak dilarang. Awas ya, doa tidak dilarang. Berziarah itu boleh, berdoa itu boleh. Tapi doa untuk apa? Untuk diri kita atau untuk orang yang kita kunjungi. Bukannya meminta kepada si kuburannya, bukan. Salah. Doa kepada Allah. Doanya untuk siapa? Ya mungkin untuk kita atau untuk orang yang kita kunjungi. Tidak mengapa. Tapi jangan justru berdoanya minta kepada si kuburannya. Mbak, cucumu lagi susah dagangnya. Mudah-mudahan Mbah dengan saya datang ke sini, dagangan saya jadi laris, misalnya, itu dilarang. Ya, jadi ziarah kubur itu boleh, ziarah kepada ulama atau apa juga tidak mengapa, tapi jangan melakukan yang dilarang di dalam agama. Nggak usah ngesot-ngesot, nggak usah sampai sujud-sujud, ya nggak usah ngusap-ngusapin kenisannya apa. Cukup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah pernah mampir ke ziarah kubur Nabi di Masjid Nabawi, pasti sudah memahami, ya. Nih ibaratnya nih sekarang ngadepnya kiblat ke sini nih. Nah kebetulan ini area depan ini kan kosong nih dari ujung pintu sampai ujung pintu, karena kuburan Kanjeng Nabinya di sini nih areanya, sebelah sini nih, ya daerah situ. Jadi kalau kita pengen ziarah ke kuburan Kanjeng Nabi ya lewat sini, lalu ngadepin ke situ, karena itu kuburannya. Nah, tapi kiblatnya ke sini. Maka diperhatikan tuh, biasanya askar suka ngelarang kalau kita ngadep ke kuburan, lalu kemudian itu langsung doa ilal Ka'bah, doa ilal Ka'bah, begitu dikatakan. Doa ngadepnya ke sono, bukan ke kuburan, begitu maksudnya. Bukan dilarang doanya, cuman jangan ngedoa kepada kuburan, gitu maksudnya. Bukan ngedoa minta-minta kepada kuburan. Mintalah kepada Allah, bersolawatlah kepada baginda Nabi, begitu maksudnya ya. Jadi ini tuntunan fikih, tetapi bagus untuk pelajaran kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Itu tentang kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid untuk disujud-sujudi atau dimintai segala satu. Jangan, mintanya kepada Allah, doanya kepada Allah, gitu ya. Lanjut. Nah, sengaja nih beberapa saya ini kan karena supaya rada urutannya nyambung. Selanjutnya yang berikutnya yang akan saya baca adalah yaitu hadis yang 270. Ya, 270. An Aisyah qalat usibu Sa'dun yaumal Khandaq fa daraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymah fil masjid liya'udahu min qarib, muttafaq alaih. Dari Siti Aisyah istrinya Kanjeng Nabi berkata, fi usiba Sa'dun yaumal Khandaq, terjadi pada peperangan Khandaq itu usiba Sa'dun, saat terkena luka, ya terkena kalau di sini tombak. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymah fil masjid, maka kemudian Rasulullah membuatkan suatu khaymah untuknya di masjid. Khaymah itu kayak tempat orang di situ ditaruh di situ atau apa ya, digeletakin di situ, itu namanya khaymah namanya zaman itu. Jadi ditaruh di sebuah tempat, dibikin begitu.
Apa sih maksud hadis ini? Maksud hadis ini, di masjid itu di zaman Nabi pernah dibuatkan khoimah untuk naro orang-orang yang terkena peperangan lalu luka-luka dirawat. Nah, tempat yang begitu namanya disebut dengan khoimah, gitu ya. Nah, ternyata boleh gitu, maksudnya begitu. Ternyata boleh. Kanjeng Nabi malah membuatkan tempat khoimah itu. Jadi boleh. Maksudnya dalam hal ini masjid itu bahwa dijadikan tempat sholat ibadah, iya udah pasti. Tapi masjid itu juga harus menjadi sentra untuk pusat apa? Pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan masyarakat, pusat memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu yang seharusnya terjadi, bukan cuma sekedar buat sholat, ngaji, tadarus, ya taklim. Bukan hanya itu. Kalau itu sih nggak usah diomong juga udah pasti. Tetapi harus ada fungsi lain juga. Di zaman Kanjeng Nabi didirikan khoimah, ya, tempat khusus untuk ngerawat orang yang sakit karena akibat peperangan. Itu yang 270, ya. Habasyah yal'abuna fil masjid. Saya lihat baginda Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadang, menahan saya waktu melihat orang Habasah. Orang Habasah itu orang Ethiopia, ya, yaitu bermain pedang. Maksudnya yal'abuna, melakukan permainan. Maksudnya adalah permainan pedang fil masjid, di dalam masjid. Tuh, kejadian juga di zaman Kanjeng Nabi itu di area masjid, ya, bukan di dalamnya. Di area masjid itu pernah kejadian. Siti Aisyah malah di ini, sini kata Rasulullah, ya, itu di kalimatnya menghadang, maksudnya ditahan. Kenapa? Tuh lihat, gitu kalau bahasa kita, lihat orang-orang Habasah lagi pada main pedang di area masjid. Maksud dari sini artinya apa? Bahwa boleh juga melakukan kegiatan lain di wilayah atau di area masjid. Intinya yang memberi manfaat kepada masjid, kepada umat atau kepada masyarakat. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau orang-orang suka mengatakan, oh, masjid itu justru pusat segala macam kegiatan aktivitas umat Islam. Ya, memang di zaman Rasulullah juga demikian adanya, ya. Wallahu a'lam. Nyambungin, wa anha, dan mesti dari Siti Aisyah juga, anna walidatan sauda kana laha khibaun fil masjid fakanat ta'tini fatahaddatsu indi. Al hadits muttafaq alaih. Dan juga dari Siti Aisyah dikatakan anna walidata sauda, bahwa seorang bekas hamba perempuan yang hitam, nah, ada baginya satu khaimah di masjid, maka biasa datang kepada saya lalu ngobrol-ngobrol dengan saya, kata Siti Aisyah. Di zaman Nabi juga pernah dibuatkan sebuah khaimah, sebuah tempat juga untuk siapa? Untuk budak-budak yang hamba sahaya, yang maaf di sini ditulisnya sauda. Sauda itu artinya hitam, kulitnya hitam, maksudnya budak yang berkulit hitam. Diberikan tempat untuk mereka-mereka itu. Jadi artinya ada tempat juga untuk ngurusin para budak yang istilahnya baru dibebaskan. Kalau zaman sekarang mah mungkin para mu'alaf gitu, ya, mu'alaf yang baru masuk Islam, mungkin tidak diterima oleh keluarganya, dia mau kemana juga bingung, maka ditempatkan di suatu tempat di masjid. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi masjid bukan cuma gitu, ya, bukan cuma sekedar untuk sholat, taklim, zikir, baca Quran dan seterusnya. Memang itu mah sudah menjadi halnya di masjid, tetapi boleh digunakan atau dibuatkan untuk aktivitas yang memberi manfaat kepada umat, kepada warga, kepada jamaah. Itu maksudnya daripada hadis-hadis tersebut, ya. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, kalau ada, ya, biasa, ya, langsung tunjuk tangan saja. Baik,
para jamaah dilanjutkan dulu tentang yang boleh dan tidak boleh ya, supaya kita nanti jelas diskusinya insyaallah. Lanjut, balik lagi nih yang tadi, karena tadi yang boleh-boleh, sekarang yang tidak bolehnya apa saja sih? Nah gitu ya. Hadis yang ke 266, balik lagi ya. Suatu ketika Umar, ya Sayyidina Umar maksudnya itu ya. Nah, apa itu marra? Marra itu lewat. Marra lewat di masjid, tiba-tiba ngelihat ada Hasan sedang bersair di masjid gitu, maksudnya gitu ya. Sedang bersair di masjid. Lalu kemudian Umar nengok, loh gitu. Apa-apaan? Gitu bahasa gampang kita nih. Apa-apaan itu? Gitu. Karena lagi bersair di masjid gitu, lagi membaca syair di masjid. Apa-apaan? Maka kemudian apa namanya? Hasan itu berkata, faqala qad kuntu unsidu fihi, saya pernah membaca syair yang seperti ini. Wa fihi, di dalamnya atau pada waktu itu adalah apa? Huwa ada khairun minka, orang yang lebih utama, lebih bagus darimu. Maksudnya apa? Baginda Nabi gitu. Jadi Umar waktu itu lewat, kan Hasannya lagi baca syair gitu kan di masjid. Jadi Umar kaget, apa-apaan itu gitu, baca-baca syair di masjid. Maka kemudian Hasannya ngomong, wong saya juga waktu itu pernah baca syair, malahan ada orang lain yang menyaksikan yang dia itu lebih bagus dari kamu Umar. Siapa? Kanjeng Nabi gitu. Kanjeng Nabi ada, beliau diam mendengarkan. Jadi maksudnya di situ, kalaupun suatu ketika ada kegiatan yang di dalamnya membacakan syair, tidak dilarang di dalam masjid gitu. Intinya begitu maksudnya ya. Jadi ini sedang menerangkan apa sih yang boleh, apa juga yang tidak boleh ya. Kalau yang tidak boleh tadi ya, masjid jangan dijadikan sebagai kuburan, atau kuburan jangan dijadikan masjid yang disujud-sujudi, disembah-sembah, itu maksudnya, itu tidak boleh. Tapi untuk berbagai aktivitas ternyata di zaman Nabi pun juga pernah dilakukan, alias boleh digunakan untuk berbagai aktivitas. Itu maksudnya seperti itu ya. Nah, ya. 3 hadis berikutnya 267, 268, 269 ini yang dilarang. Tafadhol ya, kita baca lagi 267, 268, 269. Larangannya apa saja? Nah, ini bagian-bagian yang tidak diperkenankan. Apa saja itu? Yang pertama tadi dikatakan adalah man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaik gitu. Kata Nabi, kalau ada orang yang gitu ya, nyari-nyari barang hilang, nggak tahu hilangnya di mana, tapi minta dicariin di masjid gitu, maksudnya gitu. Maka bilang aja udah, mudah-mudahan nggak ketemu, begitu istilahnya begitu. Artinya jangan. Untuk keperluan masyarakat sih iya, untuk keperluan warga jamaah sih iya, cuman ya nggak semua hal yang kayak begitu juga. Dia hilang nggak tahu di mana gitu ya, tapi minta dicariinnya di masjid gitu. Ya janganlah, yang memberikan manfaat lain untuk umat, untuk jamaah, maksudnya seperti itu. Itu yang 267-nya. Lalu bagaimana dengan 268-nya? Apa nih itu? Idza ra'aitum, apabila kamu melihat man bai'u, siapa orang yang jual beli, au yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu bitijaratan. Kata Rasulullah, kalau kamu melihat ada orang di dalam masjid gitu, lalu kemudian melakukan menjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka bilang aja mudah-mudahan nggak laku dagangannya gitu. Itu artinya apa? Ya Allah, kebangetan amat, di dalam masjid yang dipakai buat sholat mah gitu, jangan melakukan transaksi jual beli gitu. Nah, di zaman Kanjeng Nabi mah ya emang masjid ya sedalam semuanya masjid di dalamnya seperti itu. Belum seperti model kita sekarang yang mungkin ada area di luar sana, akhirnya
membikin kantor, membikin sekretariat, membikin tempat untuk apa tadi ya, kegiatan atau yang lainnya, bahkan mungkin ada yang berjualan untuk mendapatkan pendapatan supaya masjidnya bisa berjalan atau beroperasional. Jadi maksudnya adalah ini di dalam masjidnya. Bahkan kalau untuk mengurus tadi tuh yang bekas luka karena peperangan juga dibuatkan tempat khusus, namanya khaimah yang tadi itu. Bahkan ada orang yang mu'alaf ya, yang baru masuk Islam tapi tidak diterima oleh keluarganya, ditempatkan, dibiarkan suatu tempat namanya khaimah. Nah, jadi artinya harus ditempatkan di tempat khusus. Jangan keterlaluan ya, di dalam masjid yang dipakai buat sholat, buat dagangan, dipakai buat sholat, buat nyari-nyari barang hilang gitu. Ya jangan, katakannya Nabi ya, gampangnya begitu maksudnya. Tuh, boleh sih boleh, tapi tentu ada tempatnya, ada aturannya. Kemudian di sini bahkan dikatakan an Hakim bin Hizam. Dari Hakim bin Hizam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hududu fil masajid. Tidak boleh dilaksanakan hukum had di dalam masjid. Hukum had itu eksekusi maksudnya. Eksekusi hukum di dalam masjid itu tidak boleh. Kalaupun boleh, harus dilaksanakan di luar daripada masjid yang tempat sholat. Hukum had itu artinya hukum eksekusi. Apa bentuknya? Macam-macam. Contoh, cambuk itu namanya hukum had namanya, potong tangan itu namanya hukum had namanya, yang seperti itu. Kisos itu adalah hukum had namanya ya. Nah, seperti tidak boleh dilakukan di dalam masjidnya. Nah, terus gimana? Mungkin kalau yang pernah ya ke tanah suci, mungkin pernah keliling di wilayah Jeddah. Itu ada namanya disebut dengan Masjid Kisos. Nah, dengar ya, ada Masjid Kisos. Masjid Kisos itu apa? Masjid yang di situ suka dilaksanakan untuk kisos. Kalau potong tangan ya potong tangan. Kalau mohon maaf ya, kalaupun ternyata hukum bunuh ya bunuh di situ. Tetapi ditaruh di sebuah arena alias kayak tempat lapangan gitu, khusus itu namanya Masjid Kisos, bukan di dalam masjidnya gitu maksudnya ya. Jadi ada tuh Masjid Kisos. Jadi tempatnya di mana? Di luar masjid. Kebetulan di wilayah kayak taman halaman masjid lah di situ ya. Di Jeddah itu ada Masjid Kisos. Itu dilaksanakan setiap ba'da Jumat. Jadi kalau habis sholat Jumat rapi, nah itu selesai, maka itu diadakan hukum kisos ya. Bagi yang tidak kuat jangan ngelihat ya, karena emang masya Allah kisosnya luar biasa. Kalau potong tangan Pak, bener-bener potong tangan ya. Jadi seperti itu namanya Masjid Kisos. Jadi intinya dari hadis-hadis yang kita pelajari ini, masjid adalah bukan hanya sekedar untuk sholat yang kita biasa lakukan, zikir yang kita biasa lakukan, atau baca Quran tadarus yang kita, tapi boleh juga untuk berbagai aktivitas lain yang memberikan manfaat untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, atau memberikan manfaat untuk masyarakat atau warga pada umumnya. Tapi khusus untuk kegiatan selain daripada ibadah tadi harus ada tempat yang khusus ya, di luar daripada arena atau area daripada sempat untuk sholatnya. Silakan mau ada tempat tertentu, mau ada kamar tertentu, atau mau ada area lagi, silakan, asal memang area masjid itu memenuhi atau memungkinkan. Ini yang penting kita pahami bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan semakin meningkatkan peran masjid kita. Karena masjid kita insya Allah sudah terus ya berbenah dalam berbagai hal. Saya ucapkan jazakumullah khairal jaza. Hanya Allah saja yang akan melipat gandakan pahala jariah dari kita semua, insya Allah menjadi balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi penolong kita di jalan Allah nanti di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Dengan masjid kita yang perlahan-lahan alhamdulillah ya sudah didandani demikian. Ini bukan DKM, ini bukan pengurus masjid, ini adalah kita semua
mungkin seperak dua perak yang dititipkan demi Allah akan menjadi saksi di hari kiamat nanti, yang akan menjadi penolong di hari kiamat nanti. Ya, pelan-pelan alhamdulillah jariahnya sudah sedemikian rupa luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Ada kipas angin yang semakin bagus, ada pembatas tempat sholat ya yang sudah semakin bagus, masya Allah luar biasa ya. Ide-ide kreativitas ini luar biasa. Karena apa? Karena saya bacakan lagi satu hadis yang luar biasa. Rasulullah SAW dalam 270. Hadis Rasulullah begini, An Aisyah qalat subhanallah. Bentar ya. Oh di sini nih. Nah, An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 276 ya Pak Komari dan yang lain, Mas Imam. Uridat alayya ujuru ummati hatta qadatu tukhrijuhar rajul minal masjid. Masya Allah. Telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kepadaku ganjaran-ganjaran umatku. Gitu, ganjaran. Jadi kata Rasulullah, telah ditunjukkan kepadaku ganjaran-ganjaran umatku gitu. Sampai kemudian dikatakan hingga sedikit sampah hatal qadatu tukhrijuhar rajulu minal masjid, sampai pahala sedikit pahala dari orang yang mengeluarkan sampah dari masjid. Masya Allah, itu tuh. Jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aku sudah diperlihatkan pahala-pahala umat itu, apa saja yang mendatangkan pahala itu. Sampai Kanjeng Nabi dipertontonkan orang mendapatkan pahala dari mengeluarkan sampah dari masjid itu. Oleh karena itu ini cocok dengan kita nih, masya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Ya, saya sampaikan betapa warga Jamaah ini luar biasa antusias untuk mendandani masjid bersama-sama. Saban Jumat pagi-pagi jam 8 udah pada standby. Ada yang ikhlas untuk nyapu, ada yang ikhlas untuk ngepel, ada yang ikhlas untuk bersih-bersih lain-lain, mempersiapkan jamaah yang mau datang. Subhanallah, itu pahalanya luar biasa. Gitu. Jadi Kanjeng Nabi dipertontonkan pahala. Ternyata hanya sekedar mengeluarkan sampah dari masjid saja itu sudah berpahala di hadapan Allah. Bayangkan. Jadi itulah mengapa maka saya pernah mengatakan, mari kita memuliakan diri di hadapan Allah dengan amal yang apa yang bisa kita lakukan. Enggak kudu-kudu pakai harta, enggak kudu-kudu pakai ilmu yang mungkin barangkali pinter, atau enggak kudu-kudu pakai yang hebat-hebat, yang sederhana. Wong Kanjeng Nabi aja mengatakan orang yang mengeluarkan sampah dari masjid aja berpahala di sisi Allah. Gitu ya. Itulah, jadi muliakan diri melalui apa yang bisa kita lakukan. Apalagi masjid, karena masjid tempat ibadah yang akan dipakai oleh orang banyak, maka pahalanya akan menjadi pahala jariah. Apa itu? Pahala yang mengalir terus-menerus. Gitu. Ya, itulah mengapa kemudian saya pernah ceritakan di kesempatan lain, ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek ya, itu yang mendapatkan kehormatan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa karena mungkin hartanya banyak? Tidak. Atau barangkali karena pinter sehingga tukang ngajarin ngaji atau segala macam? Enggak. Apa yang beliau lakukan hanyalah nyapu masjid saban Jumat pagi, nyapuin masjid. Begitu. Nah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang Jumatan, tapi nggak ngelihat wanita itu, tapi udah Jumatan aja, udah. Setelah selesai Jumatan, Nabi bertanya, nenek itu kok nggak kelihatan? Biasanya lihat nyapu-nyapu masjid. Kata sahabat bertanya, emang Nabi nggak tahu? Enggak, gitu. Kenapa? Beliau itu meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nggak ngomong? Ya kirain namanya orang biasa gitu ya, kita juga nggak ngabarin Nabi gitu. Maka kemudian Nabi berkata, tunjukkan di mana kuburannya. Maka kemudian Rasulullah menuju ke kuburannya dan beliau pun salat gaib di kuburannya itu. Begitu Rasulullah memberikan kehormatan kepada nenek itu, bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena ilmunya yang banyak, hanya karena amal sederhana kelihatannya, bersihin masjid untuk menyambut orang-orang yang pada datang Jumatan. Allahu Akbar.
Jadi artinya mari kita memuliakan diri sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang sudah digampangkan hartanya, pakai hartanya, silakan monggo. Porsinya itu. Bagi yang sudah dimudahkan dengan ilmu, silakan dengan ilmu. Mungkin ngajar, mungkin taklim, mungkin ngajarin Al-Quran abatasa, ngajarin baca Yasin, atau apapun lah yang bisa dilakukan. Bagi yang punya tenaga, Allah akan memuliakan apa yang dilakukan untuk masjidnya Allah, gitu ya. Jadi hadisnya cocok tuh untuk kita. Ayo berbuat apa yang bisa kita lakukan. Bagi yang mungkin hanya bisa nyeduhin teh, monggo lakukan. Bagi mereka yang mungkin hanya bisa membawa goreng-gorengan, lakukan saja. Karena sungguh semuanya itu akan dicatat sebagai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kegiatan spiritual ibadahnya, alhamdulillah ya, mungkin sudah pada tahu. Alhamdulillah ini luar biasa nih, perlombaan jariahnya luar biasa ya. Kita pengen bahwa masjid kita ini menjadi setiap sholatnya menjadi tadarus Quran yang berkelanjutan. Jadi akan ada khatam dalam pembacaan setiap sholat kita. Akhirnya kita pengen sholat yang bunyi ya, yang jahar, maghrib, isya, subuh itu terus berurutan membaca Al-Quran, dilanjut supaya nanti khatam. Akhirnya karena kebetulan ya, termasuk kita di sini belum pada hafal Quran dengan baik, maka dibantu dengan Al-Quran yang ada di depan itu. Subhanallah, ada yang jariah standingnya tempatnya. Wah, baru dia ngomongin standingnya, ada lagi yang rebut jariah Qurannya. Masya Allah ya, sekarang ada lagi yang rebut jariah lampunya. Alhamdulillah. Jadi sekarang setiap kali sholat maghrib itu membacanya adalah satu halaman ya. Sholat isya 1 halaman, kalau subuh 2 halaman. Jadi dalam maghrib, isya, subuh kita sudah dapat 4 halaman. Al-Quran ini bukan seperti Al-Quran Madinah. Kalau Al-Quran Madinah itu 1 juz isinya 20 halaman. Kalau ini ternyata isinya 16 halaman. Jadi insya Allah setiap 4 hari kita 1 juz. 4 hari 1 juz. Berarti 30 juz 4 kali 30. Berarti 120 hari insya Allah. Dalam 4 bulan kita khatam Quran di masjid kita ini, sehingga insya Allah jadi barokah buat kita semua, gitu ya. Ini pertama. Lalu yang kedua yaitu kita tahu sadar bahwa betapa besarnya pahala untuk apa? Untuk membaca surat Al-Kahfi kalau di hari Jumat. Masya Allah, itu besar sekali pahalanya. Nah, berikutnya lagi adalah sodako subuh, itu luar biasa besar pahalanya di hadapan Allah. Sodako subuh, sodako pagi. Nah, maka akhirnya kita gabungin nih. Kalau hari Jumat pagi subuh ya, sehabis sholat subuh maka kita berjamaah membaca surat Al-Kahfi, dipimpin oleh biasanya Ustaz Suwardi atau siapapun yang bisa memimpin nantinya ya. Baca surat Al-Kahfi. Sesudah itu mudah-mudahan sampai isyraq, sampai terbitnya matahari. Kalau sudah isyraq, terbit matahari, maka dianjurkan untuk sholat isyraq atau sholat sunnah 2 rakaat, karena hadis Nabi mengatakan ya, siapa yang sholat jamaah di masjid lalu kemudian tidak meninggalkan masjid, duduk untuk mungkin zikir, baca Quran, dengerin taklim atau yang lain, lalu kemudian sampai terbitnya matahari dan dia tidak meninggalkan masjid kecuali sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh. Tamaman, sempurna, dan sempurna. Masya Allah ganjarannya. Nah, jadi kita komplitkan. Bagi yang Jumat paginya enggak berangkat pagi-pagi, gitu ya. Yang Jumat pagi enggak berangkat pagi-pagi, ya udah jamaah subuh. Habis itu pada bareng-bareng baca surat Al-Kahfi, lalu sampai isyraq, lalu kemudian mungkin sedekah seadanya. Enggak usah gede-gede, sesuai dengan kemampuan aja. Sedekahlah, karena itu akan memberikan kemuliaan di hadapan Allah. Lalu sholat 2 rakaat, baru kemudian pulang. Kemarin mah udah ada lagi yang rebut lagi. Apa tuh? Habis itu nyiapin kopi. Aduh ya Allah, Masya Allah. Semoga Allah muliakan mereka-mereka yang berinfak jariah ya. Monggo bagi monggo Pak.
betul ya. Oh iya, baik. Insya Allah ini sepertinya kita pernah membahas di hadis yang sebelumnya. Bahkan, gitu ya, dua hal yang dilakukan. Bahkan di zaman Kanjeng Nabi saja kejadian, bukan cuma seperti gendong anak gitu ya, itu boleh. Pada waktu berdiri digendong, udah habis itu pas mau sujud ditaruh lagi begitu. Nah, bisa bisa dimengerti bahwa sekedar menggendong anak yang sifatnya mengganggu sholat saja dilakukan, terjadi di zaman baginda Nabi, apalagi cuman sekedar memegang Al-Quran. Nah gitu. Jadi ini ngomongnya masalah memegang Quran dulu ya Pak. Kalau ini malahan nggak megang istilahnya ya. Jadi boleh Pak, suatu ketika Bapak misalnya punya Quran kecil ya, yang mungkin rutin dibaca gitu, itu boleh suatu ketika sholat itu misal gitu ya, taruh di kantong yang gampang gitu kan, Allahu Akbar misal gitu, habis waladhdallin amin gitu ya, lalu dibuka sudah sesuai halaman yang ini kan, dibaca, itu tidak mengapa Pak, boleh, dibenarkan, tidak membatalkan sholat. Yang penting jangan gerakan kayak gerakan istilah lagi biasa gitu ya, tentu langsung selesai gitu. Jadi seperti itu, jadi gerakannya seperti itu. Kita ngikutin dua pola Imam Hambali, Imam Syafi'i, boleh melakukan, tapi gerakannya jangan seistilahnya sebebas seperti biasanya. Diusahakan seperti itu untuk menyempurnakan sholat kita. Terpaksanya menggendong anak boleh, terpaksanya memegang Quran juga boleh, apalagi hanya sekedar ditaruh Quran di depannya lalu kita sambil membaca. Sengaja dibuat Quran yang besar supaya bisa kelihatan oleh kita-kita yang mungkin sudah agak sepuh, jadi bisa terbaca dengan baik. Boleh para bunda barangkali di rumah juga mungkin ya, namanya kita sudah sering pegel gitu kan, boleh itu bikin standing begitu, taruh Quran di situ, kita baca sambil duduk ya, itu boleh. Atau mungkin sambil sholat di rumah, itu juga silakan, tidak mengapa ya, boleh. Nah untuk yang itu silakan hubungi Pak Agus untuk bikin itunya. Gitu. Jadi demikian ya Pak ya, insya Allah, wallahu a'lam, demikian ya. Jadi ayo mari kita lakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, wabil khusus dengan masjid, karena masjid dispesialkan, disebutnya juga Baitullah alias rumah Allah. Artinya apa? Siapapun yang berkarya, yang berbuat untuk masjidnya Allah, maka bukan orang lain yang akan mengurusnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sepakat ya, kita berharap nih kami para DKM, ayo bareng-bareng fokus kepada masjid. Inilah tinggalan terbaik. Harta kita yang kita simpan di bank, harta kita yang kita simpan untuk kegiatan lain, mungkin belum tentu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Tapi harta kita, tenaga kita, ilmu kita tujukan untuk masjidnya Allah. Ini yang akan mungkin menyelamatkan kita di hadapan Allah. Itu barangkali yang bisa kita kuatkan untuk masjid kita ini, insya Allah ya. Demikian barangkali kajian kita pada pagi hari ini, karena jam 5:30 sudah lewat daripada Isyraq, yang berarti sudah waktunya untuk sholat awal. Jadi kalau ada yang nanya begini, sholat Isyraq itu apa Pak sebenarnya? Sholat Isyraq itu artinya syuruk itu artinya terbit. Jadi sholat sesudah terbitnya matahari, itu namanya sholat syuruk atau Isyraq namanya ya. Nah terus gimana? Dia itu sebenarnya statusnya sholat apa? Sebenarnya adalah statusnya sholat awal duha gitu. Oleh karena itu ya, sholat awal duha kapan itu? Sesudah matahari terbit, bukan pada waktu matahari, sesudah matahari. Kalau pada waktu terbit matahari tidak boleh sholat, kalau sudah terbit, nah itu baru. Nah Isyraq itu sesudah terbitnya matahari, kurang lebihnya 1,5 jam sesudah subuh. 1,5 jam sesudah subuh. Subuh pagi ini jam berapa? Jam 4:03 ya, jam 4:03, tambahin 1,5 jam 1:33. Sekarang sudah mulai jam 1:33, jam 5:33. Berarti dengan demikian sudah mulai memasuki sholat Isyraq. Demikian ya untuk gampangnya.
Demikian wallahu alam, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, lalu pemahaman ini dijadikan Allah untuk menjadikan penguat kita dalam menjalankan ibadah dan kehidupan kita, dan paling inti Allah menyelamatkan kita semua di dunia dan di akhirat, menyelamatkan dari wabah, bencana, penyakit, musibah ini, lalu kemudian menyelamatkan kita dunia dan akhirat, diselamatkan dari segala macam keburukan. Ya Allah ya Rahman Rahim, izinkan kami berpegang teguh dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kami. Izinkan kami diselamatkan dunia dan akhirat. Izinkan keluarga kami diselamatkan dunia dan akhirat. Izinkan kami masuk ke dalam golongan hamba-Mu yang Engkau ampuni, yang Engkau ridhoi, dan dimasukkan ke dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.